Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini ada satu tema yang penting, yaitu bagaimana doa memohon ketenangan hati. Doa memohon ketenangan hati. Kita rentan dengan banyak masalah. Kita bukan robot, kita orang. Dan ketika masalah ini begitu banyak, maka ada kemungkinan besar kita menghadapi banyak hal yang tidak tenang. Tentang bisnis, tentang pekerjaan, atau tentang keluarga, anak kita yang tidak nurut, atau malah mungkin berbuat sesuatu yang mendukakan hati kita. Tentang pasangan kita, atau mungkin tentang sangat pribadi dalam hidup kita, termasuk sakit penyakit. Bagaimana menghadapi itu semua dengan hati yang tenang? Kita beriman kepada Tuhan, yes, tapi bagaimana kita lepas dari godaan untuk tidak tenang? Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Mari kita siapkan diri di dalam Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita untuk memiliki ketenangan hati. Saya mau mengajak kita untuk membaca dari kitab Filipi. Silakan dibuka. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Yang demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulang baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semoga ini bisa kita renungkan. Mari kita cermati apa artinya ayat-ayat ini, saudara. Mengapa manusia memiliki hati yang tidak tenang? Jawabnya adalah karena ada masalah. Masalah apa? Ya, masalah dengan dirinya sendiri, bisa. Masalah dengan keluarga, dengan orang sekitarnya, bisa. Masalah dengan orang lain, bisa. Oke? Masalah. Oleh sebab itu, orang tidak mungkin melepaskan dari ketenangan hati yang hilang itu kalau mengandalkan dirinya sendiri. Bacaan kita tadi mengungkap bagaimana sumbernya adalah dari Tuhan. Tuhan yang dikatakan di sana, nyatakanlah segala keinginanmu, kecemasan, kekhawatiran, bahkan permohonan dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Jadi, bukan hanya doa menuntut, tapi doa dengan penuh ucapan syukur. Artinya kita juga mengenangkan kebaikan Tuhan atas kita selama ini, dan kita meyakini Tuhan yang begitu baik itu akan terus menolong kita. Doa dengan penuh ucapan syukur. Nyatakan, jangan dipikul sendiri kecemasanmu, jangan dipikul sendiri bebanmu, serahkan di dalam Tuhan. Jangan curhat di medsos, karena itu hanya akan menunjukkan kelemahan kita. Meskipun sekarang zamannya begitu.
Nah, oleh sebab itu, memohon dengan ucapan syukur menjadi bagian penting bagi kita orang yang beriman. Tentu saja, saudara, permohonan itu hanya ditujukan kepada Tuhan, bukan sembarang Allah, tapi Tuhan, yaitu Yahweh Elohim, yang berkarya di dalam Mesias Yesus Kristus, bukan Allah yang lain. Tentu saja itu disampaikan dengan penuh iman. Dan tentu saja selain iman dan keyakinan, itu juga disampaikan dengan berserah. Maka dikatakan pada ayat berikutnya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menenangkan hati dan pikiranmu. Saudara, ini poin penting, bahwa damai sejahtera Allah artinya apa? Artinya damai sejahtera bukan ukuran kita. Saya pengen punya mobil banyak. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena tuntutannya untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka nggak mungkin damai sejahtera Allah turun. Tapi aku ingin supaya Tuhan memberkati keluargaku, anak-anakku, supaya mereka bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong mereka. Bagus. Aku ingin disembuhkan, dan pakailah hambamu ini untuk melayani dengan kesehatan. Baik kan? Tentu permohonan, Tuhanlah yang mengatur semua. Kita tidak bisa paksa Tuhan loh. Kita memohon, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menenangkan hati kita. Saudara, hari ini saya mengajak dalam RHI Renungan hari ini, mari untuk ketenangan hati kita, nyatakan dalam doa. Dengan penuh syukur, kemudian berserah dan memohon. Jawaban doa bisa iya, bisa nanti, bisa tidak. Dan kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Maka jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pindah ke Allah lain. Karena apa? Karena hanya Tuhan di dalam Yesus yang menjadi sumber penghiburan dan ketenangan hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki ketenangan hati di tengah persoalan dan masalah di sekitar kami. Tak hanya keuangan, tapi juga sakit penyakit. Tak hanya keuangan dan sakit penyakit, tapi juga persoalan sosial di sekitar kami. Bahkan ketenangan hati yang sering terganggu karena banyak yang kami baca, yang kami dengar di medsos, di TV, yang mengganggu ketenangan hati kami. Hari ini kami mohon, biarlah damai sejahtera Tuhan menolong kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan sumber kekuatan, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberi yang terbaik pada kami. Ajari kami untuk berdoa, berserah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.